Assalamualaikum anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar, marilah kita baca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad sebagai nabiku. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang mudah. Amin. Kita membaca doa sebelum belajar. Kita murojaat terlebih dahulu ya, pinter ya. Dari mulai surat pendek, kemudian doa harian dan hadis ya. Sekarang membaca surat pendek dulu, membacanya jangan buru-buru ya. Ikuti Bu Muna, perhatikan bacaannya dan ikuti nadanya ya, pinter ya. Jangan buru-buru, oke? Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuh hammalatal hatab,
fi jidha hablum mim masad. Surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa sesudah makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ad'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Doa masuk kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Doa keluar kamar mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa 'afani. Hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyati. Hadis tentang persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim. Sesama muslim itu bersaudara bagi muslim lainnya. Hadis tentang salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Hadis saling menyayangi. Man la yarham wa la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Tadi kita sudah murojaah, doa, surat pendek, kemudian hadis. Di rumahnya sering dibaca ya, pinter ya. Karena nanti di sekolah akan diulang-ulangi lagi ya. Nanti kelihatan siapa yang paling lancar, siapa yang sudah hafal ya, pinter ya. Di rumahnya sering-sering dibaca, oke? Nah, sekarang kita lanjut di tema 2, kegemaranku. Melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita buka halaman 21, pembelajaran 3 ya, subtema 1. Nah, perhatikan ya. Bu Muna mau cerita dulu nih. Nah, kalau yang sudah bisa baca boleh sekalian baca ikuti sama Bu Muna ya, bareng-bareng sama Bu Muna. Oke, siap? Nah, perhatikan ya. Ahad ini Salman dan keluarga akan pergi berenang. Salman menyiapkan perlengkapan renangnya, yaitu baju renang, krim tabir surya, kacamata renang, papan luncur, kemudian handuk dan perlengkapan mandi. Salman adalah anak yang soleh. Salman memakai baju renang yang menutup auratnya. Tuh, masih ingat pelajaran kemarin? Kita itu harus pandai-pandai menutup aurat ya, pintar ya. Tuh, Salman aja menutup auratnya ketika berenang ya, pinter ya. Salman memasukkan dan menyusun perlengkapan tuh. Salman itu pakai baju renang ya, pakai kacamata, kemudian pakai papan seluncur ya.
Salman memasukkan dan menyusun perlengkapan renang ke dalam tasnya dengan rapi. Menyusun perlengkapan dengan rapi adalah salah satu aturan yang sudah disepakati di rumah Salman. Menyimpan barang dengan rapi akan memudahkan saat dibutuhkan. Salman tidak perlu susah mencari. Nah, ketika kita mau renang, misalnya di sekolah kan ada renang ya, dari rumah itu dipersiapkan dulu ya, pinter ya. Kalau misalnya panas, di sana panas, kemudian punya alergi, boleh bawa tabir surya ya, krim tabir surya ya, supaya tidak hitam atau kena alergi. Kemudian papan seluncur atau kacamata untuk renang juga boleh dibawa ya. Nah, kemudian barang-barangnya itu harus ditata dengan rapi ya, jangan sembarangan diletakkan di mana-mana ya. Misalnya nih ya, barang-barangnya diletakkan di tas yang paling tengah, yang paling besar ya muatnya, supaya ketika kita mencari itu tidak susah ya, pinter ya. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat kita ingin berenang, yaitu yang pertama, berdoa agar renang kita menjadi ibadah tuh. Jangan lupa berdoa ya. Nah, kemudian lakukan pemanasan sebelum berenang agar tubuh terhindar dari cedera tuh. Kalau mau berenang itu pemanasan dulu supaya badannya tidak kaku atau pada sakit ketika renang atau setelah renang. Ya, pinter ya. Nah, di sekitar kolam renang tentunya basah. Nah, sebaiknya kita tidak disarankan untuk berlari-lari di sekitar kolam renang, karena kolam renang itu licin ya, karena banyak airnya, takutnya kita jatuh ya. Makanya kita kalau di kolam renang itu harus hati-hati jalannya, lihat-lihat, barangkali jalannya itu penuh dengan air ya, kita tidak sengaja terjatuh nantinya. Oke. Nah, kemudian di bawahnya perhatikan ya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa saja perlengkapan yang dibutuhkan saat berenang? Contohnya ya, kacamata, tulis di sini. Kacamata. Nah, terus apa lagi? Misalnya papan luncur ya, 2 aja ya. Papan luncur. Nah, sudah. Nah, kemudian apa manfaat menyimpan barang dengan rapi di tas? Apa manfaatnya? Supaya mudah untuk mencari ya, tidak susah-susah mencari di mana barangnya, karena kita sudah tahu tempatnya ya, supaya mudah untuk mencarinya. Mencari barang ya. Nah, sudah. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat ingin berenang? Apa saja yang harus diperhatikan? Ya, yang pertama, berdoa dulu ya. Berdoa. Kemudian yang kedua adalah pemanasan ya, supaya badan kita tidak kaku. Oke. Pemanasan. Nah, sudah. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui rambu-rambu yang ada di sekitar kolam renang ya, peraturannya. Yaitu, nah, yang pertama yaitu nih, kalau misalkan ada rambu seperti ini, yaitu menandakan adalah gunakan tangga ya. Ini ada gambar tangganya. Kemudian yang kedua nih, ada rambu yang seperti ini, ada apa namanya ya? Iya, air ya, ada air mengalir ke badan kita, yaitu menandakan bilas sebelum berenang atau tempat bilas ya. Kemudian nih, nah kalau misalnya ada rambu seperti ini nih, ada anak kemudian ada orang tua, ini menandakan awasi anak-anaknya ya, pintar ya. Nah, kalau kayak gini, gunakan pakaian renang. Nah, kemudian ada seperti ini, menandakan jangan buang sampah. Tuh, di kolam renang itu kita harus jaga kebersihan juga ya. Kemudian nih, nah jangan berenang sendiri, berarti kita harus
mendapatkan pengawasan dari guru-gurunya ya, atau orang tua. Kemudian nih, di kolam renang ada rambut seperti ini, menandakan jangan berkelahi. Kemudian seperti ini, jangan lari. Nah, kemudian ini, jangan makan ketika berenang ya. Otomatis kita kalau mau makan itu istirahat dulu ya. Kemudian nih, kalau seperti ini jangan bak atau jangan mandi di tempat tersebut ya. Kemudian seperti ini. Nah, seperti ini nih jangan ya. Ya, menandakan ini jangan lompat. Jadi kita harus melalui tangga dulu ya. Kemudian seperti ini nih, hati-hati ya. Nah, ini adalah rambu-rambu yang biasanya digunakan ketika kita ada di kolam renang ya. Nah, kemudian nih contohnya apa ini? Mengenal peralatan olahraga. Peralatan olahraga ada bermacam-macam. Bola dan gawang adalah peralatan bermain sepak bola. Kok dan raket adalah peralatan bermain bulu tangkis. Kacamata renang dan papan seluncur adalah peralatan renang. Mari kita kenali macam-macam olahraga nih, seperti ini nih ya. Nih barang-barangnya seperti ini. Nah, buka halaman selanjutnya. Tuh. Kita mau menjumlahkan lagi nih. Nih ada berapa kok ini? Ada 5 kok. Ini berapa? Iya, ada 7 kok. Nah, sekarang kita menjumlahkan 5. Oh, ini dulu, yang atasnya dulu ya. Nah, ini ada berapa kok nih? Kita hitung ya. 1, 2, 3. Yang sampingnya 1, 2, 3. 3 tambah 3 sama dengan berapa kok? Kita hitung ya. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Ada 6 kok. Kita tulis di sini, gambar lagi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti itu ya. Contohnya ini. Nih. 2. Ini 2 kok ya, ditambah berapa kok ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4. 2 ditambah 4 sama dengan berapa kok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, semuanya ada 6 kok. Jadi penjumlahan 6 itu kira-kira penjumlahannya menjadi 6 itu berapa aja, tambah berapa ya? Berapa tambah berapa? Misalnya ini ya, menjadi 6 itu 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian 2 tambah 4 sama dengan 6. Kemudian berapa lagi? 1 tambah 5 sama dengan 6. Nah, itu adalah penjumlahan 6 ya. Kemudian di bawahnya nih, penjumlahan berapa ya? Coba ini hitung. 1, ada 1 bola apa ini? Bola basket. Ada 1, kemudian sampingnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. 6 ditambah 1 berapa? Nah, untuk mengetahui jumlahnya kita hitung semuanya ya. Yuk, kita hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 tambah 6 sama dengan 7. Ya, 7 bola basket. Kita gambar di sini 7 bola basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ya. Kemudian di bawahnya nih, berapa bola basket? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang sampingnya 1, 2, 3. 4 tambah 3 sama dengan berapa? Coba kita hitung semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 basket ternyata. Kita gambar di sini ya, pinter ya. Nah, seperti itu cara menjumlahkan barang ya, atau benda. Nah, ini adalah penjumlahan 7 ya. Yang pertama itu 1 tambah 6 sama dengan 7. Yang kedua 4 tambah 3 sama dengan 7. Boleh yang lain juga boleh. Misalnya 5 tambah 2 sama dengan 7 ya. 1 tambah 6 sama dengan 7 juga ya. Boleh yang lainnya juga boleh. Nah, sekarang kita di bawahnya nih. Nah, di sini sudah ada isinya nih. Ada kacamatanya berapa ini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kacamata renang. Nah, kira-kira berapa tambah berapa? Kira-kira ada 8 kacamata renang. Berapa? Coba contohnya. Nih misalnya ibu punya kaca. Ininya digambar ya, pinter ya. Nih ibu di sininya misalnya mau 3 ya. 3, 1,
2, 3. Misalnya ibu di sininya 3, berarti kurang berapa kalau misalnya kacamatanya ada 8? Kurang 5. Kita gambar di sini 5 ya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar enggak ya? 3 tambah 5 itu 8. Nah, untuk membuktikannya kita hitung dari awal lagi ya, pintar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata benar 3 tambah 5 itu sama dengan 8. Nah, sekarang kita contoh lagi nih yang di bawahnya lagi juga. Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, 8 lagi ternyata. Kira-kira berapa tambah berapa lagi ya? Kira-kira 8. Coba misalnya Bu Muna mau nulis gambar di sini kacamatanya 5 ya. Bukan 5 nih. 2 aja wis. 2 ya. Ya, 1, 2. Berarti kalau misalkan di sininya 2 kurang berapa ya, kira-kira 8? Iya, kurang 6. Nih 6. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba bener nggak ya 2 tambah 6 itu 8? Mari kita hitung kembali. Ya, pintar ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ternyata benar. Nah, dari penjumlahan 8 ini berarti ada 3 tambah 5 sama dengan 8. Kemudian 2 tambah 6 sama dengan 8. Ya, pintar ya. Nah, sekarang kita beralih ke sini. Coba ada berapa baju renang yang ada di sini? Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 baju renang. Nah, kira-kira berapa tambah berapa kira-kira menjadi 10 baju renang? Iya, betul sekali. Misalnya Ibu Muna gambar bajunya di sini 6 ya. Misalnya 6 nih. Nah, contoh ya sini tuh bajunya seperti ini. 1. Gambarnya nggak apa-apa, sebisanya aja ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Ibu bikin 6 ya di sini ya. Gambarnya sebisanya aja nggak apa-apa. Yang penting angkanya berapa ya. Berarti kurang berapa kalau 6 itu? Kira-kira menjadi 10. Iya, kurang 4, Bu. Hebat ya. Kita tulis di sini 4 gambarnya. 1, 2, 3, 4. Nah, coba kita hitung, benar nggak ya menjadi jumlahnya 10? Yuk kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ditambah 4 sama dengan 1, 2, 3, tadi 6 ya, 6, 7,
8, 9, 10. Wah, ternyata benar. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Nah, sekarang ini coba kita hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10. Ternyata sama ya. Misalnya Ibu mau gambar yang di sininya 5 ya. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kira-kira kalau misalkan 5 itu kurangnya berapa ya kira-kira menjadi 10? Iya, hebat. Kurang 5 lagi, Bu. Coba kita gambar dulu 5 di sini ya. Nih. Ya. Sudah. Nah, untuk membuktikannya kita hitung lagi ya, pinter ya. Yuk kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5. Tambah 5 lagi ya. Habis 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ternyata benar. Nah, untuk penjumlahan 10 itu bisa 6 ditambah 4, kemudian 5 ditambah 5. Jumlahnya itu 10. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan gambar nih ya, gambarnya seperti ini. Nah, kan tadi kita sudah mengenal gambar-gambar yang berkaitan dengan peralatan olahraga ya. Nah, sekarang kita mau membentuk lapangan olahraga ya dengan peralatannya. Nah, untuk mengelompokkannya kita buka halaman selanjutnya tuh. Ya, di sini sudah ada lapangannya ya. Tapi ini belum ada peralatan ininya nih, seperti ini. Ini sudah Ibu selesai nih, selesai pengelompokannya nih. Nah, nanti kalian ini untuk melengkapi peralatan olahraganya kalian bisa buka halaman yang paling terakhir. Nah, paling terakhir nih. Nah, halaman ini ya. Paling terakhir setelah gambar mobil. Nih, setelah gambar mobil ya. Tuh paling terakhir tuh. Setelah gambar mobil. Nah, kemudian kalian bisa halaman ini difotokopi atau dipotong aja ya, dipotong aja. Kemudian seperti ini. Nih seperti ini, kemudian diguntingin nih satu-satu ya, misalkan raket digunting satu, ini panahan digunting satu. Nanti kalian ditempelinnya di halaman ini nih, seperti bola ditempelinnya. Misalnya bola nih, bola ini dipotong, digunting ya, kemudian ditaruh di sini atau di mana aja di lapangan sepak bola. Kemudian gawang nih ya, gawang digunting kemudian ditaruh di lapangan sepak bola. Kemudian raket juga diletakin di lapangan bulu tangkis sama koknya juga, sama alat-alat panahannya juga seperti ini ya, pinter ya. Nih seperti ini ya. Nah, seperti ini juga. Ini bola basket. Ya, taruh di lapangan bola basket dan netnya juga. Ya, ring, maksudnya ring. Kemudian peralatan renang nih seperti sepatu renang ya, kemudian kacamata renang dan papan seluncur. Ya, kalian nanti digunting kemudian dilem di bagian lapangannya. Ya, seperti ini. Oke, siap? Nah, di rumah boleh dibantu sama ayah atau bunda ya, pinter ya. Nah, kemudian kita buka halaman selanjutnya. Nih. Nah,
anak soleh sekarang akan diberikan tantangan ya sama ibu ya. Nah, untuk penjumlahan yang hasilnya sama dengan 9, nanti kalian digambarkan di halaman 28 ya. Boleh apa aja yang tadi kita sudah pelajari, misalnya ya. Di sini misalnya ibu gambar bola basket atau bola sepak bola, nggak apa aja ya. Nih. Ini seperti ini ya, misalnya. Kira-kira penjumlahannya 9 ya, ibu tulis di sini nih. Nah, kira-kira 9 ya. Berarti misalnya ibu di sini 3, berarti di sini berapa kurangnya? Iya, 6. Kita bikin 6 di sini. Nah, bikin 6 ya. Nah, coba kita hitung ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wah, ternyata benar. Nah, sekarang kita gambar di sini semuanya ya. Berarti 9. Kita membuat bola basket 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalian boleh membuat bola basketnya seperti apa aja, boleh sebisanya nih. Ibu karena gak pinter gambar jadinya seperti ini bolanya, gak apa-apa ya, pinter ya. Tuh. Nah, sekarang berapa lagi? Apa lagi alat-alatnya? Contohnya ibu mau bikin raket deh ya. Jumlahnya sama yang tadi ya, 9. Kira-kira maunya berapa ya di sini ya supaya menjadi penjumlahannya 9. Misalnya Ibu Muna di sini mau gambarnya 7 di sini ya. Nih, 7 di sini. Bikin raket ya Ibu ya di sini ya. Sini 1. Dua, 3, 4, 5. Nah, udah deh, di sininya 5 aja karena nggak muat ya. Berarti kurang berapa kalau 5? Iya, kurang 4. Kita tulis di sini lagi, gambar lagi di sini. 4 ya, yang belum ya. Nah, kita gambar lagi di sini 4. Tuh, seperti itu. Sebisanya aja nggak apa-apa, gambarnya nggak apa-apa. Tuh, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Tuh. Nah, coba 5 tambah 4 itu berapa? Kita ulangi lagi, kita hitung ya dari sini ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, ternyata benar 5 tambah 4 itu sama dengan 9. Kita gambar semuanya di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Nah, jadi penjumlahan 9 itu bisa dengan 3 tambah 6, bisa juga 5 ditambah 4. Itu jumlahnya sama ya, sama-sama yaitu 9. Ya pinter ya. Nah, coba perhatikan lagi nih. Ahad pagi ini Sofia berenang. Sofia menggunakan pakaian renang muslimah tuh. Kalau renang juga harus menutup aurat ya pinter ya. Nah, harus pakai kerudung untuk perempuan ya. Kemudian memakai baju yang panjang ya supaya aurat kita tertutup ya pinter ya. Nah, apa saja yang harus diperhatikan saat berada di kolam renang? Nah, yaitu Sofia selesai berenang, apa yang harus dilakukan setelah berenang? Nah, coba di sini. Apa saja yang harus diperhatikan saat berada di kolam renang? Apa? Ya, misalnya ya, jangan berenang sendiri. Ya, pinter ya untuk kita ya. Di sini tulisnya di sini ya. Jangan berenang sendirian. Ya. Karena barangkali kolam renangnya itu dalam, jadi kita harus hati-hati ya. Maka kita harus mengajak orang tua atau gurunya ya. Nah, kemudian juga harus melalui tangga, jangan hanya renang aja, misalnya melompat itu nggak boleh ya pinter ya. Jangan berenang sendirian tuh. Sudah. Kemudian nih, Sofia selesai berenang, apa yang harus dilakukan setelah selesai berenang? Yaitu mandi atau membersihkan badan ya. Mandi tuh. Membersihkan badannya, kemudian merapikan pakaian yang sudah dipakai ketika renang. Nah, kemudian nih, lengkapi kalimat di bawah ini. Ibu nih ya. Ibu rajin ikut titik-titik bersama di taman perumahan nih. Untuk jawabannya ada di sini. Kira-kira kalau ibu itu rajin ikut apa ya? Nih, contoh. Iya, senam. Kita tulis di sini senam. Sudah? Nah, kemudian Salman dan Sofia titik-titik di kolam renang. Apa? Iya, berenang. Nah, sudah. Sebelum olahraga sebaiknya kita titik-titik dan titik-titik. Apa sebelumnya? Iya, berdoa dan pemanasan. Berdoa dan pemanasan. Sudah? Ya, sekarang salah satu contoh olahraga yang menggunakan raket adalah titik-titik. Apa? Iya, bulu tangkis. Nah, kata teman-teman tadi itu kalau misalnya bahasa Jawanya itu badminton atau bahasa kitanya itu badminton, ya boleh lah ya. Tapi di sini bulu tangkis ya, pinter ya. Bulu tangkis. Ya. Nah, kemudian Salman pandai memasukkan bola titik-titik ke dalam ring. Nah, kalau misalkan masuk bola ke dalam ring itu kira-kira main apa ya? Olahraga apa ya? Iya, betul sekali. Basket. Nah, basket. Sudah? Kemudian selanjutnya, gambar di bawah ini artinya dilarang titik-titik di area kolam renang. Kira-kira apa ya? Wah, pinter-pinter sekali ini. Ya, betul, berlari. Jadi kalau di kolam renang itu harus hati-hati ya, karena banyak air ya. Nanti takutnya kita jatuh karena lantainya licin. Nah, sekarang kita menjumlahkan seperti yang tadi ya. Nah, kira-kira berapa tambah berapa, kira-kira jumlahnya 5. Nih contohnya seperti ini, 5 tambah 0 sama dengan 5. Ya pinter ya. Kemudian nih, berapa tambah berapa lagi sama dengan 5. Nih ya, berapa? Iya, di sini misalnya 1 ya. 1 titik-titik 5 berapa? Iya, 4. Ya, misalnya 4.
Kemudian di sini 2 titik-titik sama dengan 5. Berapa? Iya, 3. Hebat-hebat ternyata ya. 3 titik-titik tambah titik-titik. Berapa? Iya, 2. 4 ditambah titik-titik sama dengan 5. Berapa? Iya, 1. Nah, seperti itu ya, pinter ya. Nah, sekarang di sampingnya titik-titik ditambah 4. Kira-kira berapa sama dengan 5? Iya, 1. Betul sekali. 0 titik tambah di titik-titik. Berapa? 5. Hebat-hebat ya. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik. Berapa? Misalnya di sini 2 ya. Kemudian di sininya berapa? Iya, 3. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik. Kira-kira berapa? Misalnya di sini 3 ya. 3. Di sininya berapa? Iya, 2. Sama aja ya. Kemudian titik-titik ditambah titik-titik. Berapa? Titik-titik tambah 3. Berapa? Tuh, 2. Tuh. Itu sama dengan 5 ya. Ini penjumlahan yang misalnya ditambahkan itu jumlahnya 5. Nah, sekarang di bawahnya nih 7 ditambah 0 sama dengan 7. Nah, kita akan menjumlahkan bilangan 7 ya. Nah, sekarang di sini berapa ini kira-kira? Titik-titik ditambah titik-titik kira-kira 7. Iya, boleh juga itu. 5 ya. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Kemudian berapa ini? Iya, 2 ditambah 5 lagi juga boleh. Kemudian berapa ini? 3 ditambah titik-titik 7. Iya, betul. 4. Kemudian 4 ditambah berapa kira-kira 7? Iya, 3. Hebat-hebat ternyata ya nih. Nah, sekarang nih di bawahnya berapa ini? Iya, kira-kira sama dengan 7 ya. Berapa kira-kira menjadi 7? Ini sudah ada 4. Berarti tambahkan berapa? Iya, 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah, kemudian ini 5 ditambah titik-titik kira-kira 7. Berapa? Iya, 2. Kemudian nih titik-titik tambah titik-titik berapa ya? Boleh berapa aja. Misalnya 1 ya. 1 dan 6 itu sama dengan 7. Ini berapa? Ayo pengennya. Iya, misalnya Ibu Muna mau nulis di sini 2 ya. 2. Nah, 2 ditambah berapa kira-kira 7? Ya, betul sekali 5. Nah, kemudian berapa lagi ini kira-kira 7 titik-titik tambah 3. Berapa? Iya, 4. Nah, seperti itu ya. Ya, alhamdulillah kita tadi sudah berhitung penjumlahan sesuai dengan gambar yang ada di sini, misalnya 5 dan 7 ya, sesuai dengan nomor di kaos Salman ya, penjumlahan ya. Gemar olahraga banyak manfaatnya. Selain tubuh yang sehat, olahraga juga dapat menyegarkan pikiran. Dengan berenang, badan dan pikiran menjadi sehat. Dengan olahraga, panahan, kesabaran dan keterangan dapat dilatih. Kemudian, gemar olahraga juga dapat memelihara kerukunan antar teman. Karena di dalam olahraga ada aturan yang harus dipatuhi. Nah, tahukah kalian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pemanah yang andal. Memanah merupakan kemahiran yang hampir dimiliki semua sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an dikenal sebagai pemanah andal. Ya, Sa'ad adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ingin tahu lebih banyak kisah Sa'ad bin Abi Waqqas yang sang pemanah andal? Nah, kamu dapat meminta ayahmu atau ibu ya untuk menceritakannya. Nah, sekarang karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita tutup bukunya dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita tutup, seperti biasa ya, kita murojaah Asmaul Husna dulu ya, supaya tambah pinter, tambah lancar, tambah hafal Asmaul Husnanya ya, pinter ya. Nah, mari kita membaca Asmaul Husna ya.
Diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam pemberi keselamatan, Al-Mu'min yang terpercaya, Al-Muhaimin memelihara, Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Jabbar yang Maha memaksa, Al-Mutakabbir pemilik kebesaran, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Bari yang mengadakan, Al-Musawwir pembentuk, Al-Ghaffar Maha Pengampun, Al-Qahar Maha Penakluk, Al-Wahhab Maha Pemberi, Ar-Razzaq pemberi rizki, Al-Fattah pembuka rahmat, Al-Alim mengetahui, Al-Qabid yang menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan, Al-Khafid yang merendahkan, Ar-Rafi' yang meninggikan, Al-Mu'iz yang memuliakan, Al-Mudhil yang menghinakan, As-Sami' Maha mendengar, Al-Basir Maha melihat, Al-Hakam menetapkan hukum, Al-Adlu yang Maha adil, Al-Latif yang Maha lembut, Al-Khabir Maha waspada, Al-Halim Maha penyabar, Al-Azim yang Maha agung, Al-Ghafur Maha pengampun, Asyakur penerima syukur. Kita sudah membaca Asmaul Husna dari Ar-Rahman sampai Asyakur. Nah, di rumahnya sering-sering dibaca ya pinter ya. Nanti di sekolahnya seperti biasa. Setiap mau pulang kita baca Asmaul Husna supaya kita Asmaul Husnanya tambah banyak bacaannya atau hafalannya ya pinter ya. Nah, untuk sekarang semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat belajarnya. Yuk, rapi-rapian. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Rapi-rapian, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Baca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk sekarang anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jaga kesehatannya di rumahnya ya. Nah, tetap jaga kesehatan ya, makan yang banyak, istirahat yang cukup ya pinter ya. Sekian dari ibu ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anak ibu yang solih solihah. Tetap semangat ya belajarnya. Sampai jumpa.